kita ngobrol pinggir jurang. Yo! Obrolan pinggir jurang. Dah. Tuh teman gue ada yang mau nyari istri ketiga tuh. Hah? Mau lo? Tapi dia nunggu istri yang lain meninggal dulu. Iya. Oh galak-galak. Galak-galak istri yang lain. Galak-galak. Gigit mulu. Iya, makanya dia setiap kali mau itu berdarah-darah. Dia bisa gigit. Emang yang gebit, bro? Lu jangan mau dah. Yang ketiga mau lu? Ya, mungkin dia perlu sekolah dulu supaya Iya, lo kursus. Deposito dan lain-lain. motifnya ekonomi. Motifnya ekonomi. Dia punya motif. Lu ketimbang lu motifnya polkadot. Celana dalam gua itu. Tapi beneran loh. Iya, ini lagi marak nih kok. Ada semacam kursus, ada semacam pelatihan. Buat? Buat kalau misalnya untuk yang laki-laki, kalau Iya. mau punya istri lebih dari satu. Pelatihan poligami maksud lu? Iya, pelatihan digampar juga loh. Jadi itu tuh materinya. Lengkap, materi lengkap. Wah, itu udah banyak banget. Lagi marak lu tahu kan? Lu tahu lah, lu kan kemarin gua kasih tahu tuh apa tuh? Siapa? Siapa? Pak, Hafidin. Hafidin. Namanya sih Ustadz Hafidin. Gua nggak tahu Ustadz apa bukan, tapi Hafidin nama dia. Nah, di tempat kita ini kalau yang kelihatan banyak ngomong kan ustad. Kita ini kalau kita pakai ornamen keagamaan, ustad. Bawa cewek dua, pakai ornamen keagamaan pasti Ustadz karena poligami. Gini, kalau lu bawa cewek satu, ustad. Kalau lu cewek lu dua, nih, Iya. atau dianggap istrinya dua, ustad. Oh, Al-Mukarram. Al-Mukarram. Kalau tiga, Syekh. wow, saya muji. Kemana tuh saya muji? Nggak tahu. Dulu. Nggak. Dulu menikah di saat yang dinikahi itu usianya 12 tahun. Itu nggak bener itu. Iya. Lu gila lu anak 12 tahun, anak gue 12 tahun masih main Barbie. Dah emang dia kan seneng dianggap Barbie kan. Ken, tokohnya namanya Ken. Pelatihan poligami. Ini peluang bisnis baru di era pandemi. Bayarnya mahal katanya lu. Jutaan dah. Lu mau latihan poligami, bayarnya jutaan. Jutaan. Mau latihan. Latihannya Ya, gimana? sekarang gini. Kira-kira latihannya gimana tuh, Jo? Sekarang kita kupas kira-kira kan kita nggak tahu di isinya apa. Iya. Ini orang pelit banget soalnya. Hah? Ilmunya pelit dong. Orang mau ikut aja mahal banget Iya, berarti dia benar, pelit. benar, iya. Kita kupas. Kan sebenarnya poligami itu tergantung. Kalau lo cuma satu bentuknya, itu nggak bisa poligami cuma satu. Kalau Benar, cabang dua, bisa dua. Bentar. Kalau Pak. yang empat itu cabang empat. Kadang paya. Bentar, Pak. Cabang 4. Lu kalau pipis gila lu. Kalau toiletnya ada 4 lu pakai semua dong. Hancur. Pak, kita ngomongin itu, Pak, bukan gurita. Kalau jumlahnya 5, Pak, tugasnya masing-masing dong. Yang ini buka. Ya kan? Yang ini ngelus-ngelus. Ini baru. Jorok kan? Jorok kan? Belum selesai. Yang ini bayar. Bayar hotel kalau misalnya nggak begini, maksud gue begini. Sampai kemudian ada pelatihannya. Ini kan berarti ada permintaan. Banyak yang pengen tapi nggak tahu caranya. Ada demand. Ada demand. Iya, permintaan, orang butuh, lo datang, gue mau poligami, gimana caranya? Kan sampai dia, ini nih motifnya ya. Motifnya dia membuka sekolah poligami. Disingkat Sekopol. Skopol. Sekolah poligami. Iya. Sekolah, SPP singkatannya. Apa tuh? Sekolah pengen poligami. Oh, baru pengen. Pengen. Kalau lulus baru. Atau dapat tadi apa ijazah. namanya? Pelatihan ya? Pelatihan. Pelatihan pengen poligami. PPP. Kalau sampai dia berusaha membuat pelatihan, berarti kan ada permintaan. Wah, tak ajarin dong. Bapak Katanya banyak yang ikut tuh, malah cewek-cewek. Loh, Mempersiapkan diri untuk di kalau pasangannya poligami. Kan aneh ya? Iya, gue mah udah dikasih beasiswa juga di situ. pelatihan poligami, beasiswa pelatihan poligami. Udah. Iya, dikasih beasiswa sama Nggak. laki lo. Nggak, begini dah ya. Namanya beasiswa itu diberikan kepada siswa pinter tapi nggak mampu. Ah. Kalau udah pinter banget jadi istri tapi lu nggak mampu Aha. di poligami, lu baru dikasih beasiswa. Iya Gitu. benar.
Tapi kalau sampai dibuka kursusnya, bro, lu kebayang nggak? Kurikulum. Wah, apa tuh pertama-tama nih ya? Pertama-tama apa gimana? Pertama-tama, Iya, benar deh kalau ada kurikulum. loh iya. Ya kan kita nggak tahu nih isinya. Pertama-tama sebagai lazimnya sebuah tempat kursus, ya, atau tempat pelatihan, itu adalah mengenal organ. Oh. Kalau gua mau mekanik, gua sudah mengenal barang-barangnya dulu tuh, organ-organ yang organ-organ. ada di dalam mobil itu atau motor Ya. itu. Poligami juga. Kok? Yo iya dong. Hah? Kan gini. Misalnya nih peserta poligami. Ini misalnya di depan kita nih pria-pria Ya, garangan. Ini garangan semua. Garangan nih. semua. Yang bakal poligami lah ya. Playboy. Iya. Biawak semua dibiawak. Biar Windows tuh tampangnya tuh. Wah, dia koordinator. Yang paling perlu maksudnya. Misalnya, Bapak-bapak selamat datang. Saya adalah mentor Anda dalam Poligami. pelatihan poligami. Oke. Sebelumnya untuk berpoligami itu jangan belagu dulu. Ya. Jangan belagu. Iya, misalnya barang Anda kecil tapi pengen poligami itu percuma. Gak ada gunanya. Iya, kayak Anda punya mobil 1000 cc tapi pengen ngebut di jalan tol. Gak ada gunanya. Benar. Periksa dulu. Periksa dulu Satu. Dilihat ya. Set. Peserta pertama 2 cm, Pak. Wah, Keluar. set. Pasti nggak lulus. 2 cm. Untuk yang satu aja Anda nggak bisa. Gimana mau begini? Hah? 2 cm segini. Ya ngelitikin loh. Ada satu lagi. Bro. Satu lagi. Dia bilang, Pak Mentor, mohon maaf. Iya. Nggak usah diperiksa. Iya. Saya bisa jelaskan ukurannya. Oh. Tapi jangan ketawa ya. Kenapa emang? Iya. Dibisikin. Ukurannya cuma segede pensil. Begitu, ya otomatis kita kan, Iya. kita tahan kan. Tajam. Cuman karena dia membayar kita nggak ketawa, Iya. takut tersinggung. Benar. Ada dia pas mau seminar, ada yang ketok pintu. Tok. Gue curiga nih. Pas dibuka, anu doang. Orangnya lagi bayar bajai. Nah ini masa poligami, orangnya masih bayar bajai. Di depan pintu. Dia ketua kelas. Gitu kelas. Karena paling. Nah, kalau organnya memungkinkan, baru meningkat ke step berikutnya. Step berikutnya. Setelah mengenali organ tadi ya. Ya. Yang kedua adalah biaya hidup. Oh, iya. Iya. Penting. Kalau masih numpang sama istri pertama, jangan belagu. Gimana mau kedua, ketiga, keempat? Enggak, dia bilang enggak. Kalau misalnya dia bilang nih, poligami enggak harus kaya. Cukup bisa bayar biaya pelatihan, lo boleh poligami. Ini anjing banget namanya. Kan dia ini berarti yang ini siapa namanya? Daftar masjid daftar. Oh, daftar. Yaudah sini mana sih daftar? Obrolan pinggir jurang. Lo tau nggak? Yang paling menarik dari statement siapa tuh Hafidin ini nih, atau bapak poligami ini? Iya, bapak poligami. Dia bilang nanti tahun 2025 poligami akan jadi tren. 2025. Ini tahun 2025 karena akan seperti kebangkitan Taliban. Kan Taliban tuh poligami tuh rata-rata tuh akan jadi tren di Indonesia. Sebentar. Tren itu baju, lagu, film trennya gitu. Iya. Kan? Tren poligami itu bukan tren. Itu udah jadi obrolan panjang lebar dari ribuan tahun yang lalu kan. Itu masalah klasik. Iya. Tapi gue pengen tahu pendapat lu sebenarnya terhadap orang-orang yang model orang-orang biasa kayak kita nih, kita yang ya satu aja cukup lah gitu. Iya. Poligami itu diperluin nggak sih sekarang ini? Ya lo gini deh. Itu maksudnya itu kan bukan perintah. Ya bukan. Sholat perintah kan gitu. Nah, Puasa. lo kalau ada kata Ustadz Quraisy tuh, kalau ada pesawat kan ada pintu normal, ada pintu darurat. Pintu normal adalah yang kita bisa Ya, kita biasa. lewat apa tuh belalai itu loh. Iya. Ada pintu darurat. Dua di kanan, dua di kanan. Ya, dua kalau di belakang. nah itu poligami. Lewat pintu darurat. Kalau lo buka, nyemplung. Sebentar. Ini bagus nih. Kenapa? Itu Pak Quraisy yang bilang. Iya. Gue sangat setuju. Kenapa? Karena yang duduk di pintu darurat juga orangnya harus gede, kuat, gitu kan. Iya, pasti kalau yang badannya kurus ganti. Kalau mati hijau, alah, kaji toh. Dia poligami masih tahap menghayal aja udah nggak bisa. Dia menghayal aja dong. Kaji tuh baru menghayal aja udah lemes. Gimana?
itu beneran loh. Jangan. Itu Profesor Quraisy begitu. Dan gue sangat sepakat soal itu. Artinya perumpamannya apa tadi? Gini, dia ada di dalam Kita agama. tidak setuju untuk diharamkan, tidak. Iya, bukan itu tidak boleh sama sekali. Tapi itu pintu darurat. Masa lo mau darurat tiap hari? Oh iya. Pintu darurat itu hanya dibuka yang pertama oleh orang yang berwenang. Berwenang kan, ya kan? Pintu darurat buka misalnya evakuate. Kalau lagi kecelakaan. Ya. Iya kan? Ada situasi yang darurat. Makanya kalau cowok mau poligami kan kayak kecelakaan kan, bengep-bengep, digambar Ya, sama bininya. Itu masuk dalam materi pelatihan. Oh. Jadi materi pelatihan selanjutnya adalah sanggup menerima tamparan, gamparan, Oh. tendangan dari istri pertama. Itu pertama. Maka ada bela dirinya. Ada bela diri. Ini pelatihan berapa hari? 4 hari. 4 hari. 3 hari itu belajar karate dulu. Itu kalau begitu tidurnya sekamar nggak tuh Mas Jo? Nah, ini Iya tuh. ini gue yang Kita jelasin. kira bukan poligami nih bahas ini. Ini. Jadi gengbeng. Ini mah bokeh beneran jadinya. Kenanya. Gini. Yang kita obrolin ini baru masalah legalitasnya, bukan soal Bukan teknisnya. tidurnya. Kalau teknisnya gue juga pengen lihat sebenarnya. Tapi menurut gua ini kan masih bawaan kaum Wahabi itu, bro. Iya. Gue nggak tahu ya. Kan Malah pikiran gua gini, orang-orang Wahabi itu kan banyak bawa ini kan, banyak bawa deras kan, membawa ajaran-ajaran baru-baru di Indonesia ini. Heeh. Menurut gua ajaran lain itu hanya kulit. Hmm. Intinya adalah soal poligami itu. Untuk melindungi itu. Pantes ya, perempuan nggak boleh terbuka agar takut sama laki-laki. Biar nanti kalau mau ditindas dalam artian mau dipoligami, nggak bisa ngelawan. Iya betul. Kan Makanya itu kan- perempuan kan kalau dalam ini ajaran si siapa tadi? Ya, Sebenarnya Hafidin itu perempuan harus takluk. Iya. Tunduk. Takluk dah. Lu mau nggak lu? Ya, lo harus nurut sama suami. Suruh ke pasar mau, suruh ke mall mau. Bentar. Ini istri pembantu. Istri kan tugasnya di kasur, di sumur. Terus lo sumur belut. Kalau menurut gua sih ya, bahwa soal kemudian kan nyangkut soal emansipasi, Iya. soal kita menghargai orang lain walaupun itu istri kita. Gue pikir memang benar sih, berumah tangga itu tidak melulu soal seks. Iya dong. Ya kan? Nggak dulu soal seks. Ya, Kan bisa yang lain kan. lain, misalnya, ya ternyata dulu juga dalam waktu gue masih muda, pikiran akal gue, kalau punya istri, gue embat pagi siang sore. Maruk Terus? alat. Iya namanya kan masih Iya, masih menghayal, masih menghayal. begitu nikah. Iya. Pagi doang lemes. Artinya waktu pacaran kan kita, wah, Iya, tapi iya. bokapnya kadang banget. Begitu kalau makanya gue ancam kalau gue nikah, gue buat anak lu pagi siang sore. Tapi ternyata ketika kita sudah berumah tangga, banyak persoalan lain yang kemudian Jauh dari Soal- nggak melulu itulah ya. Lo Soal bayar kontrak listrik, rumah, ya kontrakan dan rumah, anak ingusan, ya kan macem-macem. mertua minta kritik. Ruwet banget hidupnya. Setelah semua itu gue pikirin, tahu-tahu 4 bulan gue nggak ngapa-ngapain. Dan lagi anjing gue rugi banget. Nah, ini dia. Itu dia satu pelatihan gini. Ini sebetulnya personal ya, mau nyari duit, ya kan? Lo mau Iya. jualan pelatihan, mau nyari duit. Ada partai lo yang kemarin nyerukan poligami, PKS, Oh iya, yang kemudian ditarik lagi tuh. ditarik lagi. Karena tensin. Iya, tensin. Itu Ketahuan selangkangan, ketahuan orientasinya. Oh. Sekarang gini bro, balik ke soal pelatihan Pak Hafidin ini. Dia mungkin udah profesor gelar. Iya. Kalah lah Ade Armando. Ade Iya. Armando apa sih? Profesor poligami kan? Iya, maksud Khusus. profesor Iya, ini khusus. tadi. Dia levelnya udah tinggi dah. Iya kan? Dia pernah 6 loh istrinya. Yang pelatihan poligami ini. Aduh. Senin yang tua. Iya. Oh, dibagi Selasa. lagi. Adik kelas. Apa tuh Iya. Rebo? adiknya lagi. Istri keduanya nikah umur 16 tahun. Hmm. 16 tahunnya masih SMP. SMP kelas berapa tuh ya? Kelas SMP. 1, kelas 1, kelas 2 ya. Oh, Kan masih, ya ampun. iya, makanya kan Iya. dia itu menganut anjuran pemerintah. Kenapa? Kalau murid masih sekolah, jangan dinikah. Lalu. Makanya begitu dia pulang sekolah dinikah. Kalau sekolah nggak boleh. Kagak mau. Iya. Ini 16 tahun. Istrinya 6. Istrinya 6. Senin hajar kanan, Selasa. Selasa hajar kiri, Iya. Rebo tengah bro, Iya. Kamis main atas, Jumat dari belakang, yang keenam nih Sabtu dari depan, Wah. Minggu Istirahat Sebelah ya? nih deh, UGD. sebelah.
ampun. Terima dulu tuh dari Pak Hafidin kayaknya. Ini namanya konten lagi konten ada telepon cuma Eko doang. Balik ke poligami. Ini berarti dia di bawah Dikbud atau di bawah agama? Dia tuh sebetulnya kan pengembangan ya. Dari mungkin Juliana Jaya kali ya. Oh iya, itu bener. mah Loh, itu persneleng itu. Nah iya tuh, ini kan soal pegang persnelang juga. Oh iya dah. iya. Jadi bener. program Jadi persnelang. mungkin jadi ada alumninya. Ah. Bun, Pak, saya udah lama nggak main persnelang. Oh iya iya. Ada nih baru nih. Baru. Ada pelatihan. Nanti lu dikomplain lagi kita ngomong jorok lagi. Ada pelatihan poligami. Cuman yang gue bayangin adalah murid-murid yang Iya. daftar kemudian lulus kan dapat sertifikat tuh. Iya Iya kan? iya. Dipajang di tembok. Dipajang. Lulus terbaik, lulusan terbaik Lulusan pelatihan poligami. Angkatan ke Iya, Dua. itu cowok yang dapat. ya lo cowok. Yang dapat cowok kan dipajang di tembok. Dipajang. Jadi begitu saya lihat, wow. Iya kan? Udah punya sertifikat Iya, nih. udah punya sertifikat pas Itu bisa di ini loh, sertifikat bisa diuangkan. bilang sama Oh. istrinya, Apa? mau Wah. poligami. Apa kamu poligami dia? Sertifikat sih ada, tapi tetap ziper. Poliandri ada nggak sih? Hah? Poliandri. Poligami adalah ketika laki-laki memutuskan untuk beristri lebih dari satu. Iya kan Oda juga kalau ada pengen ikut ke lesnya. Nah gini ya, kalau Biar ada pinter. seorang perempuan menghendaki suami lebih dari satu, Hah? itu bukan poliandri. Apa itu? Maruk.